Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfona Marwa Syairah dengan NIM 2207050057. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil hasil proyek saya yang berjudul Analisis Berita, Fakta, dan Hoak Indonesia. Nah, tujuan dari proyek saya ini untuk melihat berita antara yang mana yang fakta dan mana yang hoax. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang pengumpulan dataset saya. Nah, dataset yang saya gunakan di sini ada dari CNN, Kompas, dan Tempo yang telah dibersihkan. Bisa dilihat dari sini. Yang mana ini adalah berita yang dataset yang sudah dibersihkan. eh, Lalu ini yang sudah diringkas. Nah, lalu setelah itu eh, kita akan menjalankan program tersebut pada di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, pada tahapan pertama setelah kita mengumpulkan proyek langsung di di sini kita akan import. Ah, jadi di sini saya eh, dataset di sini saya eh, menggunakan taruh di drive, baru di sini kita import drive-nya. Nah, setelah itu, setelah kita mengimport drive tersebut, kita di sini akan pada codingan ini kita melihat data dari dataset kita ini dari CNN, di sini dari CNN, terus di sini dari melihat dari berita Kompas, lalu di sini melihat dari berita Tempo. Nah, lalu di sini kita melihat dari berita TBH ini. Nah, lalu setelah setelah itu di sini kita akan memfilter baris yang ada pada kolom yang datanya sudah dibersihkan tadi. Nah, lalu kita akan pada codingan ini kita memilih kolom dari yang sudah kita bersihkan tadi untuk kita menambahkan kolom label. Nah, pada eh, pada program ini eh, labelnya satu ini untuk fakta dan nol ini untuk hoax. Nah, jadi setelah kita kita label tersebut, sini kita akan melihat hasilnya. Nah, lalu setelah itu di sini kita akan eh, untuk kita menggunakan model Indobot. Nah, disinilah kita akan eh, menggunakan Indobot-nya pada codingan tokenizer auto auto tokenizer ini untuk membuat dari model Indobot-nya. Nah, setelah mentokenis dataset tersebut, lalu kita akan menghapus kolom-kolom dari clean dari dataset tersebut untuk ditokenisasi untuk di tes train, eval, dan test. Setelah itu, di sini adalah hasil untuk kita melihat hasil akurasi metrik dari akurasinya, precisionnya, recall, dan F1-nya. Nah, setelah itu, pada transformer ini, nah, kita akan melihat model-model dari trainer ini. Lalu setelah itu kita akan nge-training tersebut. Nah, di sini epoch-nya 5 dan trainingnya 3.555. Nah, setelah itu, setelah menghasilkan ini semua, nah pada hasil akhirnya tuh di eval train, trainin, evaluat ini. Nah, ini berarti hasilnya tuh sudah clear. Lalu siap itu hmm, kita akan melihat akurasinya. Nah, pada codingan ini kita akan mengambil histori dari trainer yang di atas, nah, dan yang di sini. Lalu kita akan mengekstrak data training dan evaluasinya. Nah, setelah itu
kita akan membuat bar plotnya untuk metrik. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Dari tahapan proyek saya ini, akurasi saya mencapai 99,6%. Akurasi saya alhamdulillah lumayan tinggi. Nah, ini. Nah, kesimpulannya, saya perbandingan dari eh, pen, penelitian sebelumnya ini, nah, dataset dataset appropriate saya yang menggunakan Indobot ini akurasinya tinggi dibandingkan dengan project-project sebelumnya. Dibandingkan dengan model LSM, LSTM atau CNN. Nah, yang dimana sebentar. Hmm, Bentar, sorry. Maaf. Nah, nah, di sini saya menggunakan penelitian terhadap pada penerapan metode LSTM dalam pembuatan sistem pendeteksi berita palsu berbahasa Indonesia. Nah, di sini eh, pada akurasi hasil hasil akhirnya ini hmm, mencapai eh, eh, nah ini dia. Lalu dibandingkan dengan saya yang 0,99%. Oke, di sini eh, project yang saya gunakan ini mampu eh, mampu melihat berita kita dari eh, dari project sebelumnya. Modal ini sangat berguna untuk analisis untuk kita melihat berita fakta atau hoax berita-berita lainnya. Perbandingan-perbandingan sebelumnya tuh juga jika ada menggunakan LSTM itu 87% akurasinya, sedangkan saya 90 eh 99,62%. Sini malahan kelas saya sangat rendah. Modal modal Innobot ini eh, jauh lebih jauh lebih em, bermanfaat dengan Innobot. Lalu ke kesimpulannya tuh ini Innobot ini sangat cocok untuk menganalisis berita antara fakta dan hoax. Sekian presentasi dari saya. Eh, terima kasih jika ada kesalahan. Em, Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.